Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat yang soleh dan soleha? Bertemu lagi di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, bersama Bu Rinrin. Di fase B, kelas 4 ini, kita akan membahas materi tentang Quran Surat Atin dengan elemen Al-Quran Hadis. Capaiannya, peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik, dan hadis tentang menjaga hubungan baik. Serta tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Atin serta mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, anak-anak, sudahkah kalian mengaji Al-Quran hari ini? Anak-anak, biasakan belajar mengaji setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran, walaupun membacanya masih terbata-bata. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Atin. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Perhatikan warnanya. Hijau berarti dibaca memantul atau qalqalah. Tentu kalian ingat bukan hukum bacaan qalqalah di kelas 3. Biru berarti dibaca dengan samar dan mendengung. Kuning berarti dibaca jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Anak-anak, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil? Perhatikan contoh ayat surat Atin pada tabel berikut. Yang pertama, laqad dibaca memantul atau qalqalah. Lalu khalaqna dibaca memantul atau qalqalah. Lalu al-insan dibaca samar dan mendengung. Lalu taqwim dibaca memantul atau qalqalah. Selanjutnya ajrun dibaca memantul atau qalqalah. Yang terakhir ajrun ghairu mamnun dibaca jelas. Nah, sekarang mari kita mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Anak-anak, dari tabel tersebut kalian dapat mengamati bahwa jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca dengan beragam cara, yaitu
1. Dibaca jelas atau izhar. Pada contoh yang berwarna kuning, nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan 6 huruf kholqi atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif, ha, kho, ain, gin, ha. Pada contoh, ajrun ghairu mamnun. Di sana ada tanwin doma bertemu dengan huruf gin. Lalu yang kedua, samar dan mendengung atau ikhfa. Pada contoh yang berwarna biru, nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf di bawah ini. Pada contoh al-insan, di sana ada nun mati bertemu dengan huruf shin. Selain kedua cara membaca di atas, jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu huruf tertentu, maka dibaca dengan cara berikut. Yang ketiga, suara N menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Hukum idgham ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna dibaca dengan mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham biguna jika bertemu dengan 4 huruf berikut, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Pada contoh, su'uban wa qabaila. Di sana ada tanwin fathah bertemu dengan huruf waw, maka disebut dengan idgham biguna. Selanjutnya, idgham bila guna dibaca dengan tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila guna jika bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Pada contoh, Ghafurur Rahim. Di sana ada tanwin doma bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaannya idgham bila guna. Selanjutnya yang keempat, mengubah suara N menjadi M atau iqlab. Nun sukun atau tanwin dibaca iqlab jika bertemu dengan huruf ba. Pada contoh, wallahu basyirum bima ta'malun. Di sana ada tanwin doma bertemu dengan huruf ba. Nah, sekarang kegiatan anak-anak yang soleh dan soleha yaitu ayo latihan membaca surah At-Tin. Bacalah berulang-ulang agar kalian dapat membaca surah At-Tin dengan benar. Tunjukkan bacaanmu di depan guru, atau kamu boleh menunjukkan bacaanmu dalam bentuk video. Mintalah bantuan orang tuamu di rumah. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran PAI Fase B di kelas 4 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.